Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan materi bab 7 mengenai knowledge capture system atau sistem penangkapan pengetahuan. Tujuan pada bab ini adalah menggambarkan sistem penangkapan pengetahuan, menjelaskan bagaimana memperoleh dan menyimpan pengetahuan organisasi dan individu, membahas nilai pengarsipan organisasi untuk pengambilan pengetahuan atau knowledge capture, menjelaskan dua jenis sistem knowledge capture. Sebuah proses memunculkan atau menemukan pengetahuan. Maaf ya, ada satu pertanyaan, apa itu knowledge capture system? Yaitu adalah sebuah proses memunculkan atau menemukan pengetahuan secara eksplisit atau tacit dari beberapa aktivitas, baik itu dari perusahaan ataupun perorangan, yang mengandalkan mekanisme dan teknologi untuk mendukung eksternalisasi dan internalisasi. Kemudian menggunakan narasi untuk menangkap pengetahuan organisasi. Cerita organisasi, narasi rinci tentang tindakan manajemen masa lalu, interaksi karyawan, atau kejadian intra atau ekstra organisasi lainnya yang dikomunikasikan secara informal di dalam organisasi. Memainkan peran penting dalam organisasi yang ditandai dengan kebutuhan terhadap kolaborasi yang kuat. Panduan untuk membuat cerita organisasi, yaitu yang pertama ada alur dibuat secara alami dalam penulisan cerita, berakar pada materi anekdotal yang mencerminkan komunitas yang dimaksud. Sebaiknya tidak mempresentasikan perilaku ideal. Program organisasi untuk mendukung penceritaan seharusnya tidak bergantung pada pakar eksternal. Cerita organisasi adalah tentang mencapai suatu tujuan, bukan hiburan. Berhati-hati untuk terlalu menggeneralisasi dan melupakan yang khusus. Patuhi standar dan peraturan etika. Pertimbangan penting. Cara efektif untuk menangkap dan mentransfer pengetahuan tacit organisasi. Kenali orang-orang dalam organisasi yang mau berbagi bagaimana mereka belajar dari orang lain. Gunakan metafora untuk menghadapi masalah organisasi yang sulit. Bercerita memberikan metodologi alami untuk mengasuh masyarakat karena pertama, membangun kepercayaan, kedua, membuka semangat, ketiga adalah non-hierarkis. Cerita menjadi efektif untuk berikut. Pemicu tindakan di organisasi di era pengetahuan. Kemudian menjembatani kesenjangan pengetahuan, menangkap tacit pengetahuan, untuk mewujudkan mentransfer pengetahuan, untuk menumbuhkan inovasi, meningkatkan teknologi dan inovasi sudah ya, pertumbuhan individu, dan terakhir meluncurkan ataupun memelihara. Teknik oleh organisasi dan penggunaan cerita pada organisasi. Lingkaran bercerita dibentuk oleh kelompok yang memiliki tingkat koherensi dan identitas tertentu. Metode untuk memunculkan anekdot. Pertama ada fish tales atau cerita yang luar biasa. Kemudian ada alternatif sejarah atau sejarah alternatif. Kemudian ada pergeseran karakter atau konteks. Kemudian ada cerita tak langsung, dan terakhir ada metafora. Representasi pengetahuan melalui penggunaan peta konsep. Berdasarkan teori psikologi pembelajaran Ausubel, konsep tertutup dalam lingkaran atau kotak dianggap teratur dalam acara atau objek yang ditunjuk oleh label. Dua konsep dihubungkan oleh kata menghubungkan untuk membentuk
proposisi, unit semantik, atau unit makna. Sumbu vertikal mengekspresikan kerangka hierarkis untuk mengatur konsep. Konsep inklusif ditemukan di atas. Secara progresif, lebih spesifik, konsep inklusif diatur di bawahnya. Penghubung antara proposisi dalam domain yang berbeda adalah lintas link. Dengan bantuan peta konsep yang dapat memecahkan sebuah masalah yang kompleks ke dalam subbagian yang lebih kecil, kemudian bagian tersebut akan dipecah lagi sampai ke ujung-ujungnya, yang disebut divide and conquer. Dengan melihat peta konsep juga, orang dapat melihat dengan kecepatan penyerapan masing-masing untuk memahami suatu masalah yang kompleks. Beberapa hal penting dalam membuat peta konsep adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Yang keempat, gunakan huruf besar. Yang kelima, buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. Yang keenam, sisakan ruangan untuk penambahan tema. Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antar konsep yang terbentuk menjadi proposisi. Seseorang hanya bisa mengembangkan peta konsep jika pemahaman terhadap konsep-konsep yang akan dipetakan sudah benar. Pemahaman yang kurang tepat mengenai sebuah konsep akan menyebabkan peta yang tidak logis sehingga sulit dipahami. Proposisi yang muncul menjadi tidak jelas sehingga ia harus bisa memahami konsep yang umum, yang kurang umum untuk bisa membuat struktur pengetahuan yang jelas. Nah, berikut adalah peta konsep tentang peta konsep knowledge atau pengetahuan, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa organisasi yang memiliki konsep ya seperti ini. Pause jika Anda membutuhkan. Knowledge Capture System atau CMAP Tools, yaitu kegunaannya untuk menangkap dan memformalkan pengetahuan sehingga menghasilkan model representasi pengetahuan yang kaya untuk dilihat dan dibagi melalui internet. Mengurangi masalah navigasi dengan peta konsep. UI, penjelajahan ke domain pengetahuan. Icon di bawah simpul konsep memberikan akses ke informasi tambahan. Sumber media dan peta konsep yang terhubung dapat ditemukan dimanapun di internet. Browser menyediakan jendela yang menunjukkan urutan hierarki peta. Kemudian ada knowledge representation towards context-based reasoning. Tactical knowledge. Kemampuan manusia memungkinkan pakar menilai situasi yang ada dalam jangka pendek. Sejumlah besar masukan, pilih rencana yang paling sesuai dengan situasi saat ini dan jalankan rencana itu. Mengenali dan melakukan hanya fitur penting dari situasi tersebut. Ambil porsi kecil namun penting dari masukan yang tersedia untuk pengetahuan umum. Representasi pengetahuan melalui CXBR, yaitu adalah konteks atau sejumlah tindakan dan prosedur yang sesuai dengan situasi saat ini. Seiring perkembangan misi, transisi ke konteks lain mungkin diperlukan untuk mengatasi situasi baru ini. Apa yang mungkin terjadi dalam konteks dibatasi oleh konteks itu sendiri. Mission konteks mendefinisikan ruang lingkup misi, tujuan, rencana, dan batasan. Main konteks mengandung function, roles, dan daftar yang kompatibel dari main konteks. Sedangkan subkonteks adalah abstraksi
fungsi yang dilakukan oleh konteks utama yang mungkin terlalu kompleks untuk fungsi tersebut. Nah, kemudian ini adalah peta representasi pengetahuan melalui CXBR, yang dimana bisa kita lihat bahwa mission context atau yang kenal dengan drive to work memiliki main konteks 1 dan main konteks 2, yaitu city driving dan interstate driving, yang dimana city driving ini memiliki subkonteks juga, yaitu traffic light action untuk subkonteks yang pertama. Lalu ada main konteks juga memiliki subkonteks kedua dengan engage cruise control. Kemudian ada sistem pengambilan pengetahuan berdasarkan CXBR. Adapun context based intelligent tactical knowledge acquisition atau bisa disingkat dengan CITKA, yaitu akuisisi taktis cerdas berbasis konteks, yang menggunakan basis pengetahuan sendiri untuk menyusun serangkaian pertanyaan cerdas untuk mendapatkan tactical knowledge dari pakar. Buat pertanyaan dan sampaikan kepada ahli atau pakar, yang hasilnya adalah basis konteks yang hampir lengkap, dapat digunakan untuk mengendalikan seorang melakukan misi yang diminati di lingkungan yang khas. CITKA terdiri dari 4 modul subsistem yang independen, yaitu yang pertama ada Knowledge Engineering Database Backend atau KEDB. Kemudian ada Knowledge Engineering Interface atau KEI. Kemudian ada Query Rule Based Backend atau KRB. Kemudian yang terakhir ada Subject Matter Expert Interface atau SMEI atau SMEI. Nah, adapun hambatan untuk penggunaan sistem penangkapan pengetahuan. Hambatan penyebaran sistem penangkapan pengetahuan dari dua perspektif knowledge engineering. Insinyur pengetahuan yang berusaha untuk membangun sistem tersebut, ahli materi pelajaran yang akan berinteraksi dengan sistem penangkapan pengetahuan otomatis untuk mempertahankan pengetahuannya. Dari sudut pandang ahli, mengambil inisiatif untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan sistem. Beberapa orang mungkin menolak untuk mencoba hal-hal baru, namun dapat diatasi dengan pelatihan yang memadai dan pemanfaatan antarmuka yang ramah pengguna. Penggunaan pembelajaran dengan observasi penangkapan pengetahuan. Penelitian bagaimana manusia dan hewan belajar melalui observasi. Penggunaan belajar melalui observasi untuk mengotomatisasi tugas akuisisi pengetahuan. Belajar dengan pengamatan menunjukkan janji sebagai teknik untuk menangkap pengetahuan ahli secara otomatis dan memungkinkan komputer untuk secara otomatis belajar juga. Dapat disimpulkan dalam bab ini menjelaskan sistem penangkapan pengetahuan pertimbangan desain, menjelaskan sistem penangkapan pengetahuan pertimbangan mengenai desain, kemudian ada jenis tertentu dari sistem tersebut, membahas bagaimana metodologi dan teknologi cerdas yang digunakan untuk menangkap pengetahuan, peta konsep sebagai alat pemodelan pengetahuan penalaran berbasis konteks untuk mensimulasi perilaku manusia, dan terakhir adalah menjelaskan bagaimana cerita digunakan dalam pengaturan organisasi untuk mendukung penangkapan pengetahuan.